Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Kisah Dunia Imajinasi. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi bab berikutnya. Kali ini saya akan membahas novel dengan judul Maafkan Aku Selingkuh, penulis Selasanti. Bab 2. Walaupun kenyataannya aku ingin sekali bercerita kepada mereka, jika aku mulai bosan dengan kehidupan yang kini aku jalani. Belum juga aku duduk di bangku, tiba-tiba terdengar suara dering ponselku. Segera aku mengambil ponsel yang berada di kantong kemeja. "Halo," jawabku saat melihat di layar ponsel tertulis nama Tita. "Halo, sayang, baru saja ibumu menghubungi aku. Dia selalu menanyakan kapan aku punya anak. Dengar ya, Fahri, aku tidak ingin lagi ditanyakan dengan hal seperti itu. Bilang sama ibumu agar jangan terus mendesakku untuk memiliki anak." Tita langsung mengakhiri pembicaraan tanpa mendengar alasan dariku. "Hufet, sungguh malang nasibku." Aku bergumam sendiri lalu berpikir, apakah harus menikah lagi? Aku hanya ingin punya anak. Apakah itu salah? Sedangkan aku sudah mempunyai seorang istri, dan kami berdua dinyatakan sehat kala itu. Lalu Tita mengubah hasil tes dengan menyatakan jika aku impoten dan tak akan punya anak. Sebenarnya sangat merugikan diriku. Walaupun hasil tes itu palsu, tapi tetap saja membuat aku malu seumur hidup. Begini nasib menikahi putri orang kaya yang manja dan egois. Dulu aku memang mencintainya, dan sangat ingin memilikinya, tetapi setelah aku mendapatkan, kenapa aku harus hidup menderita? Akhirnya aku menyibukkan diri dengan bekerja, untuk menghilangkan rasa kesepian di dalam hidupku. Beberapa bulan kemudian, perusahaan yang aku rintis bersama temanku mendapatkan proyek pembangunan hotel di daerah pesisir pantai Indonesia bagian timur. Aku pun mengambil proyek itu berharap bisa memajukan usaha di bidang properti. Pastinya akan banyak turis mancanegara dan domestik datang ke tempat pariwisata, karena pemerintah akan membuka tempat pariwisata di Indonesia bagian timur. Aku adalah orang yang tidak puas jika bekerja tanpa melihat situasi di lapangan. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk mengawal pekerjaan anak buahku hingga akhir. Untungnya, Tita menyetujui kepergianku untuk bekerja di luar kota. Aku mendapatkan proyek besar di daerah timur Indonesia. Aku pun berdiskusi dengan Tita sebelum berangkat. "Proyek apa? Kok aku gak tahu?" kata Tita yang sedang merias wajahnya. Tita selalu mengetahui beberapa proyek yang aku pegang, karena dia memegang kendali uang perusahaan tempat aku bekerja. Walaupun aku seorang direktur, tetapi tak sepeser pun uang di tangan. Semua di bawah kendali Tita. Karena hal itu membuat aku harus memutar otak. Aku ingin membahagiakan kedua orang tuaku. Maka dari itu, aku bekerja freelance pada Ari. Proyek dengan temanku, bukan keuangan dari perusahaan. Aku menjelaskan kepada Tita, karena aku tidak ingin bergantung terus kepada perusahaan milik keluarga Hadiwijaya. Setidaknya joint venture bersama temanku adalah hasil jerih payah bekerja sama dengan Ari. Diam-diam aku bekerja freelance untuk membantu usaha Aryadi, tetapi aku biasa menyebutnya Ari. "Lalu bagaimana dengan perusahaan milik Papa?" tanya Tita. "Saat ini perusahaan dalam kondisi aman, aku bisa memantau lewat gadget. Sedangkan untuk membangun sebuah hotel, aku harus hadir di sana. Karena aku yang merancang semua struktur bangunan hotel, aku tidak ingin ada salah satu karyawan yang korupsi dengan pengadaan barang. Aku ingin memiliki karya yang maksimal," ucapku mencoba menjelaskan kepada Tita. "Iya, sudah, jika memang kamu akan terus menghasilkan uang untuk membuat aku cantik, kenapa aku gak izinin?" ujar Tita yang lagi-lagi selalu mementingkan uang daripada keberadaanku di sisinya. Selama kami menikah, memang tak pernah ada cinta di hati Tita. Padahal aku sangat mencintainya. Apakah aku mengalami cinta buta? Tita hanya memanfaatkan aku sebagai mesin pencetak uang. Setelah mengetahui kejeniusanku dalam mengelola keuangan, Tita tak rela menceraikan aku. Tita sangat malas untuk memegang kendali perusahaan, karena dia lebih suka dunia modeling. Tetapi cita-citanya itu harus kandas karena kesuciannya telah dinodai oleh seseorang laki-laki yang tak pernah dilihat wajahnya oleh Tita. Satu waktu, aku ingin sekali diperhatikan oleh Tita. Aku ingin dia mencegah pergi dan tetap mempertahankan aku di sisinya. Tetapi kehadiran uang lebih penting untuk Tita daripada aku. "Kapan kamu berangkat?" tanya Tita sembari mewarnai kukunya dengan cat kuku. "Besok," jawabku. "Oh, ya sudah, kamu harus kerja yang serius. Ingat, aku harus zumba dan juga ke salon setiap minggunya. Minggu besok aku sudah membuat jadwal tarik benang di bagian pelipis. Kamu lihat nih."
Udah muncul kerutan. Tita menunjukkan daerah pelipis menggunakan telunjuknya. Aku memandang malas wajah istriku yang sudah terlihat tua, tapi tidak menerima kodratnya. Tita selalu saja melakukan operasi plastik untuk membentuk badannya supaya terlihat masih muda. Mas, kamu bilang sama ibu, jangan pernah menanyakan anak lagi sama aku, dan aku tidak ingin ada percekcokan dalam rumah tangga kita. Tita memberikan peringatan kepadaku, agar mencegah ibu untuk jangan lagi menanyakan perihal anak. Kedua orang tuaku sangat menginginkan cucu dariku, karena kedua adikku juga sudah memiliki anak. Setiap hari besar keagamaan, kami selalu berkumpul di rumah kedua orang tuaku, dan hanya aku saja yang belum memiliki anak dengan Tita. Mereka mengira jika aku mengalami kelainan pada sistem reproduksi. Padahal kenyataannya, Tita telah mengikat rahimnya agar tidak terjadi pembuahan pada sel telurnya. Keluargaku tidak ada yang mengetahui tentang perjanjian pranikah dengan Tita. Mereka hanya mengetahui jika rumah tangga kami berjalan dengan normal. Tita berkata kepadaku, jika dia sangat trauma melihat temannya setelah selesai melahirkan. Ditambah lagi, Tita tidak ingin direpotkan dengan adanya anak di rumah kami. Entahlah, cobaan apa yang sedang aku alami, aku tidak pernah berpikir jika nasib itu jahat kepadaku. Aku hanya berpikir terlalu egois menginginkan sesuatu yang cantik tetapi tak pernah bahagia seumur hidup. Satu lagi, kamu cepat pulang, karena ibumu akan datang ke rumah. Baik, jawabku lemah. Setelah lama berbincang dengan Tita, aku langsung pergi menuju kantor, karena percuma saja berlama-lama di rumah jika Tita tak pernah menghidangkan makanan untukku. Aku sungguh tak menyangka jika harus disetir oleh istri sendiri, padahal aku adalah seorang imam yang harus dihormati. Aku pun melihat arloji di tangan. Waktu masih menunjukkan pukul 10 pagi. Sebaiknya aku selesaikan dulu tugas kantor, agar rapi setelah kepergianku keluar kota. Aku sudah biasa berpergian keluar kota maupun keluar negeri selama berbulan-bulan, dan Tita tak pernah sekalipun menanyakan kabar tentang aku. Tita hanya menghubungi aku jika uangnya sudah habis untuk melakukan perawatan. Usai pensiun menjadi model, Tita hanya berkumpul dengan teman sosialitanya saja, memamerkan bentuk tubuhnya, dan juga sering mentraktir teman-temannya. Tita berpikir jika pekerjaan yang aku dapatkan semua berkat koneksinya, hingga dia seenaknya menghabiskan uang hasil keringatku. Tetapi aku tidak bodoh. Sebagian uang yang aku dapatkan dari kerja sampingan selalu aku sisihkan, dan aku meminta tolong kepada ibuku untuk menabung hasil kerja keras. Jika memang sewaktu-waktu aku ditendang dari keluarga Hadiwijaya, pastinya aku masih menyimpan uang. Keluarga Hadiwijaya tidak akan pernah memberikan aset untukku. Mereka hanya memanfaatkan tenagaku untuk membangun perusahaannya. Jika aku sudah tidak lagi dibutuhkan, pastinya aku akan diusir tanpa membawa harta apapun. Terima kasih telah membaca di awal bab 1. Bantu dukung karyaku dengan cara subscribe dan berikan komentar jika kamu suka sama ceritanya. Wassalamualaikum.